yaumiddin. Nanti seolah-olah suaranya seperti huruf mim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sedikit catatan ya, bisa jadi pelajaran juga buat yang lain. Itu ketika tadi kita bertemu dengan akhir ayat yang akhirannya huruf nun misalnya. Misalnya pada firman Allah Ta'ala Maliki yaumiddin, maka kita wakaf dengan huruf nun, namun jangan sampai bibir kita tertutup. Karena kalau bibir kita tertutup, nantinya pengucapannya menjadi mirip huruf mim. Contoh Maliki yaumiddin. Jadi dia nggak jelas nih antara nun sama mimnya. Tapi kita wakaf dulu pada huruf nun, baru setelah itu baru kita boleh menutup bibir. Contohnya Maliki yaumiddin, misalnya seperti itu. Ya, jadi ini bisa diperhatikan. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Huruf sin sukun mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Dalam dhammah jangan ragu-ragu, disempurnakan dhammahnya. Alhamdulillahi dengan menggunakan kedua bibir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Pokoknya tebalkan sedikit lagi ya, karena huruf ini kita lihat ada beberapa aspek yang harus kita sempurnakan ya. Yang pertama kemarin apa? Dia dibaca dengan tebal. Kenapa tebal? Karena dia fathah. Yang kedua kita beri tekanan. Kenapa? Karena dia tasydid. Contoh Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Diulangi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iya. Jadi bedakan fathah ya. Fathah yang dibaca dengan a sama fathah yang dibaca dengan a, beda ya, antara a sama a. Yang tepat adalah a. Jadi kita buka sedikit ke samping. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi pertama huruf ha. Jadi jangan antum mandulkan dan jangan. Dialirkan saja. Ihdina. Lalu juga pada huruf sin kita perhatikan di sini al-mustaqim. Al-mustaqim. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat kemarin sudah kita bahas kalau boleh dibaca berapa harakat? 6. Ya, tentu sempurnakan. Contohnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulang sekali lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum dilanjutkan, pekan lalu kita sudah pernah bahas pada kata Allah
Walidin ini baca 6 harakat. Bagaimana kita menentukan 6 harakatnya? Sudah dibahas kan lalu. Ada yang masih ingat? Nah, Ain. jadi seolah-olah kita membaca huruf ini ada 6 atau bo 6 kali dijadikan satu kali bacaan. Jadi kiasnya seperti itu. Jadi bukan dengan seperti ini atau bukan toh, tapi ibaratkan kita membaca huruf dot itu 6 kali, tapi dalam satu bacaan. Jadi kita pakai insting gitu ya, insting. Dan insting ini akan tumbuh dan akan benar apabila kita sering praktek. Jadi ketika Anda sering praktek, sering baca di hadapan seorang guru, nanti lama-lama akan merasa sendiri gitu. Ini apakah sudah 6 harokat atau masih kurang, itu nanti akan tumbuh sendiri. Mungkin yang dipahami dengan Mas ya. A'udzu billahi minasyaitonir Perhatikan, asya. Lagi asya. Asya. Dikeluarkan suaranya asya. Bagus sekali. Minasyaitonir. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Mas Ivan dibuka mulutnya. Contoh, saya contohkan, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jelas A, I, U. Diulangi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dicoba huruf H-nya. Alhamd. Coba. Alhamdulillah. Al-Ha. Coba. Alham. Al-Ha. Alham. Coba Ha. Ha. Baik. Diulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf Shad. Coba. Ihdinas. Betul seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Untuk Mas Ivan ya, mungkin PR-nya bisa ditandai ya. Selama untuk huruf Shin mungkin nanti bisa dilatih lagi huruf Shin dan juga huruf H tadi ya. Supaya apa? Supaya tidak bercampur dengan huruf yang lainnya atau jelas pengucapannya. Jadi huruf H harus jelas diucapkan dari mana? Tenggorokan bagian tengah. Dan yang ketiga pada huruf Shad juga tadi ya. Bisa dilatih kembali. Dan yang terakhir bisa diperhatikan, dibiasakan untuk menggerakkan mulutnya. Ya, contoh ketika fathah A, kasroh I, dhammah U. Dengan seperti ini nanti bacaannya akan terasa atau terdengar lebih jelas. Jadi bisa dibiasakan, gitu ya. Lanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk sempurnakan dhammah a'u, bukan a'u, a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jelas. Jadi jangan terburu-buru, jangan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ingat huruf H ketika dia sukun suaranya dialirkan. Ini yang pertama. Allah
Ar-Rahmanir-Rahim. Yang kedua, huruf qa-nya disempurnakan lagi, dibaca dengan bukan. Contoh, Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sama bukan maliki, maliki tipis. Di bukan tapi ke samping. Maliki bukan maliki, maliki. Maliki yaumiddin. Iya. Jangan dipanjangkan, bukan iya, tapi langsung ditekan. Iya, coba. Iya. Nah seperti itu. Jadi jangan dipanjangkan. Ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Al-mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ketika dia sukun, Oke. lihat suaranya. Mau. Ghairil maghdubi Jadi aku jangan ide Indonesia kan, makdu bukan makdu, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan sedikit lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dengan Mas ya. Maulana. Maulana ya. Jadi mungkin PR-nya pertama tadi ya, dhammah sempurnakan. Contoh misalnya di menungkan. Jadi jangan lagu, di menungkan. Kedua, ketika membaca Fatihah, contoh misalnya maliki bukan maliki tapi maliki, kita buka ke samping, maliki bukan maliki. Yang selanjutnya tadi kita perhatikan pula pada huruf H ya. H dijelaskan, dan ketika dia sukun maka akan ada suara yang kita alirkan. Contohnya Rahman, jelas ada suara yang dialirkan. Dan catatan kami juga dari huruf ro ya, Mas Maulana masih kurang sempurna, bisa dikembalikan lagi huruf ro-nya. Dan pada ayat yang kelima, iya karena juga pelajaran buat semuanya ya. Iya, jangan kita panjangkan hamzahnya, tapi langsung kita masukkan ke huruf ya sembari diberikan tekanan. Jadi bukan iya, bukan iya. Kalau kita baca iya, seolah-olah hamzahnya kita panjangkan. Yang tepat adalah dengan kita langsung masuk ke huruf ya, dibarengi dengan tekanan. Contohnya iya, iya. Jadi terdengar bedanya ya antara iya sama iya. Terdengar bedanya. Yang pertama dipanjangkan, yang kedua ditekan. Yang tepat adalah ditekan. Dan yang terakhir mungkin bisa diperhatikan juga Mas Maulana tadi untuk huruf ghain. Huruf ghainnya orang Indonesia dengan orang Arab beda ya. Jadi bukan makdu dari L beda, berikan suara yang mengalir. Jadi seperti itu ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, jadi metode saya ketika mengoreksi bacaan antum itu tentunya berbeda ya. Jadi karena saya tidak memukul rata semua peserta, tapi saya memberikan PR, memberikan koreksi itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi supaya apa? Supaya masing-masing ada peningkatan. Kalau yang masih pemula, kita kasih koreksi yang mungkin basic dasar. Tujuannya apa? Agar yang basic ini bisa diubah, perbaiki, naik level seperti itu. Adapun yang udah misalnya tidak lanjutan, koreksinya pun beda, misalnya lebih rumit. Supaya apa? Punya peningkatan juga. Jadi yang mungkin baru pemula nggak terlalu ketinggalan, yang udah next level atau sudah pernah belajar itu tidak terlalu lambat juga. Jadi saya melihat dari kemampuan itu masing-masing. Jadi jangan merasa kok
ini koreksinya kayak gini, koreksi saya kayak gini ya, dan seperti itu. Emang saya bedakan supaya apa? Supaya sesuai dengan kebutuhan antum gitu. Jadi kira-kira bacaan antum yang paling urgent dikasih PR di mana, itu yang saya kasih PR. Jadi jangan kita ibaratnya terlalu muluk-muluk lah. Wah, saya pengen semuanya dibenerin ya. Nanti nggak datang lagi ke sini antum. Jadi kita pelan-pelan aja, pelan-pelan mana yang paling urgent kita kasih PR. Harapannya apa? Di pertemuan selanjutnya antum sudah ada perbaikan di PR yang ini. Nanti kita kejar PR yang lain gitu. Seperti itu. Ini bisa dipahami ya seperti itu Pak. Oke, selanjutnya kita pindah lagi ke depan mungkin dari jenengan dengan Pak siapa? Pak Juli dulu Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sedikit jelaskan lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Jangan ada kok. Jadi adanya jenengan terlalu atas. Jadi bisa diulangi kembali. Sekali lagi diulangi Pak. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Teruskan isinya الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Ada iya karena yang pertama dijelaskan tekanannya. Tadi yang kedua sudah betul tekanannya. Ini yang pertama tadi masih terkesan agak dipanjangkan. Jadi masih jenengan baca iya. Tapi yang tepat iya. Coba. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Yang pertama bedakan antara sin dari shod gitu ya. Kemarin sudah kita tunjukkan sebabnya ya. Ini kalau teman nggak bisa ya sakit ya. Jadi kita belum bisa pakai apa materi. Sebagaimana yang pernah kita tunjukkan huruf shod dengan menaikkan apa? Angka gitu. Tidak lagi belakang, menaikkan ke atas ke yang membuat huruf shod dibaca yang selanjutnya pada huruf qaf. Contoh al-mustaqim. Jadi bukan kim, hati-hati jangan disamakan dengan huruf kaf. Tapi agak sedikit lebih dalam sehingga suaranya berbeda antara qi dan ki. Dulu lagi Pak. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Jelaskan Pak Juli mana yang hamzah mana yang ain. Tadi ainnya masih kurang. Kita dengar an'a. Contohnya siratal ladzina an'amta alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi sebelum sudah pernah kasih Pak? Di mana? Oh terus sebelah. Masih jalan dong dia. Masih bilang aja. Belum sudah kelihatan ini. Jadi untuk menulis sedikit mungkin ya tambahan. Yang pertama untuk had ya tadi supaya apa? Supaya tidak campur sama huruf kha ya. Jadi bisa dilatih kembali. Selanjutnya tadi juga ada iya karena itu tadi mungkin tadi dengan kurang hati-hati aja gitu. Tapi insya Allah sudah bisa diperbaiki sendiri. Jadi kita sempurnakan tasydid yang ada pada huruf ya tersebut. Dan terakhir mungkin di ayat yang ke-6 ini ya di pada huruf shad dan huruf qaf ya bisa dilatih kembali huruf shad bahkan huruf qaf juga. Jadi jangan sampai kita baca mustaqim jadi huruf kaf, tapi kita sempurnakan bacaannya dengan huruf qaf seperti itu. Ini dengan bawah siapa?
tajwis taif. أعوذ